Tahukah sahabat, jika kata-kata yang diterima oleh tubuh akan mempengaruhi otak hanya dalam hitungan detik. Bahkan Salomo pun pernah berucap, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kata-kata positif bisa membangkitkan semangat, sukacita, bahkan kesehatan dan kehidupan. Sedangkan kata-kata negatif berdampak buruk, mematikan semangat, dan memperburuk tubuh. Dan ingatlah bahwa tidak ada kata-kata yang kita ucapkan yang tidak diperhatikan oleh Tuhan. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah menyaksikan video pembuka ini, bagaimana kita diingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah kita ya. Betapa pentingnya perkataan kita ya. Nah sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah mengucapkan kata-kata yang menyembuhkan. Mari kita berdoa ya, supaya hari ini firman Tuhan ini benar-benar menjadi berkat bagi kita semuanya ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami betapa pentingnya perkataan-perkataan dan ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kami. Biarlah hari ini kami membuka hati kami supaya kami belajar untuk menjaga perkataan kami. Dan oleh firman-Mu kami hari ini dikuatkan untuk kami boleh menerima berkat dari kebenaran firman-Mu ini. Kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini ya. Tertulis dalam Amsal 15 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Mari kita baca dalam versi The Passion Translation. Demikian firman Tuhan, Amsal 15 ayat 4. Ketika kamu mengucapkan kata-kata yang menyembuhkan, kamu memberi orang-orang lain buah dari pohon kehidupan. Tetapi kata-kata yang negatif, yang tidak sehat, tidak ada gunanya selain menghancurkan harapan mereka. Amin. Nah, kita akan baca, mari kita baca dalam versi bahasa Inggrisnya ya, supaya lebih jelas pengertiannya. Karena ini bagus sekali ya di dalam Proverbs 15 verse 4, The Passion Translation. When you speak healing words, you offer others truth from the tree of life. But unhealthy and negative words, so do nothing but crush their hope. Ya, firman Tuhan dalam kitab Amsal ini sungguh luar biasa. Dan inilah yang sangat dibutuhkan oleh semua orang hari-hari ini. Bahwa when you speak healing words, you offer others fruit from the tree of life. Amin. Artinya adalah ketika kita sebagai orang percaya mengucapkan kata-kata yang menyembuhkan, maka kita ini sedang memberi orang-orang lain buah dari pohon kehidupan. Wah, luar biasa ya. Buah dari pohon kehidupan. Ternyata kata-kata kita yang baik itu menjadi seperti buah dari pohon kehidupan. Amin. Wah, luar biasa ya. Nah, perkataan Tuhan yaitu firman Tuhan adalah roh dan hidup. Dalam Yohanes 6 ayat 63 dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dalam Matius 4 ayat keempat, untuk setiap kita yang sudah ada dalam Yesus,
Firman Tuhan ini sudah ditaruh di dalam mulut kita Iya. dan juga di dalam hati kita. Demikianlah tertulis dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Ya. Iya, jadi ketika hati kita ini dipenuhi dengan firman Tuhan, Iya. maka semua yang keluar dari mulut kita adalah firman Tuhan Iya. yang akan menyembuhkan dan firman Tuhan yang memberi kehidupan. Sebab apa yang diucapkan mulut kita keluar dari dalam hati kita. Demikian tertulis dalam Lukas 6 ayat 45. Amin. Sehingga perkataan yang keluar dari mulut kita ini adalah perkataan yang menyembuhkan. Amin. Ya, amin. Dan tentunya yang memberi kehidupan. Oleh karena itu, kita harus terus memenuhi hati kita dengan firman Tuhan. Tuhan. Ya. Dan tentunya juga dengan kasih yang dari Tuhan. Ya. Supaya apa? Supaya kita dapat mengucapkan firman Tuhan dengan kasih. Yaitu dengan kata-kata yang lembut, yang membangun, yang bijaksana, yang positif, dan yang tidak menghakimi. Wow, maka kata-kata yang lembut itu yang membangun, yang bijaksana, yang positif, dan yang tidak menghakimi ini Iya. akan menjadi seperti pohon kehidupan bagi orang lain. Amin. Sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kita ini menjadi kata-kata yang menyembuhkan Iya. dan yang memberi kepada orang lain buah dari pohon kehidupan. Wah, luar Amin, biasa ya. Bayangkan kata-kata kita bisa menyembuhkan Iya. ya. Betapa Besar kuasa ya daripada perkataan itu, kita ya. Tetapi sebaliknya, apabila hati kita ini dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, kemarahan, kekecewaan, kepahitan, bahkan hal-hal yang negatif, maka semua yang keluar dari mulut kita ini adalah kata-kata yang negatif, kata-kata yang tidak sehat, yang tidak ada gunanya, ya sia-sia, bahkan bisa melukai, dan itu juga bisa menghancurkan harapan orang yang mendengarnya. Wow, sebab perkataan yang negatif yang keluar dari mulut kita menjadi seperti buah yang pahit, Iya. yang iya. melukai, yang menyakiti, dan yang menghancurkan harapan orang lain. Iya. Jadi, melalui firman Tuhan ini, kita sedang diingatkan Iya. bahwa ketika hati kita ini dipenuhi dengan firman Tuhan dan kasih Tuhan, Iya. maka dari mulut kita akan keluar kata-kata yang menyembuhkan. Amin. Wow, Coba amin. bayangkan kata-kata yang keluar dari saya menyembuhkan kamu sayang gitu ya. Bahkan juga kata-kata saya akan menyembuhkan kamu sayang ya. Iya. Jadi kita masing-masing harus menyembuhkan jadi mengeluarkan gitu ya. kata-kata yang menyembuhkan ya. Amin ya. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini ya. Dalam Lukas pasal ke-13 ayat 11-12. Demikian firman Tuhan. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri. Tidak dapat berdiri dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Wah, sahabat yang baik, betapa dahsyatnya perkataan Yesus. Iya. Bayangkan selama 18 tahun Iya. wanita ini dirasuk, dikuasai, dan diikat oleh roh jahat. Iya. Sehingga wanita ini sakit sampai bungkuk punggungnya. Iya. Wow, tetapi setelah Yesus berkata, Iya. "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Maka seketika itu juga wanita itu sembuh. Amin. Wow. Jadi perkataan Yesus ada kuasanya Ada ya. kuasa. Hai ibu, penyakitmu sudah sembuh. Wah, Amin. luar biasa ya. Yesus adalah firman yang hidup. Jadi setiap perkataan Yesus adalah perkataan yang menyembuhkan ya. Dan tentunya yang memberi kehidupan bagi Amin. orang yang menerimanya. Demikian juga dengan kita sebagai orang percaya, marilah kita saling menyembuhkan. Iya. Ya, wah luar biasa. Saling ya. menyembuhkan. Kalau dalam ya. keluarga saling menyembuhkan Wah, itu seperti luar itu ya. biasa. Atau juga saling apa? Istilahnya sekarang lagi tren apa? Healing. Menghealing Wah, ya. Heran ya, dalam pernikahannya bukan saling healing malah saling stres jadi gitu ya. Jadi kita harus saling healing nih satu dengan yang lain ya. Melalui perkataan kita tentunya yang positif, yang membangun, yang menguatkan dan yang bijaksana.
Amin. Nah, sahabat yang baik, jika ada saat ini dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, Iya. silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Terambil dalam Efesus pasal keempat ayat ke-29. Mari kita ambil Alkitab kita buka sama-sama, dan kita baca firman Tuhan ini di dalam Efesus 4 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kita diingatkan supaya jangan ada perkataan yang kotor keluar dari mulut kita. Dalam bahasa Yunani, sapros artinya adalah jangan ada perkataan yang sia-sia, yang busuk, yang merusak, yang tidak berguna, dan yang negatif keluar dari mulut kita. Karena semua ini tidak membangun dan tidak mendatangkan kasih karunia bagi mereka yang mendengarnya. Sebaliknya, supaya kita memakai perkataan yang baik, dalam bahasa Yunaninya agathos, yaitu perkataan yang positif, yang excellent, yang membawa keuntungan bagi orang lain, dan perkataan yang membangun, yaitu di dalam bahasa Yunaninya oikodome. Dalam pengertiannya itu perkataan-perkataan yang membangun iman, yang menguatkan, sehingga mendatangkan kasih karunia bagi yang mendengarnya. Jadi sahabat yang baik, mulai saat ini, kita ini berhenti berkata-kata negatif dan sia-sia. Marilah kita saling menghealing atau saling menyembuhkan dengan berkata-kata yang baik, yang membangun, dan yang mendatangkan kasih karunia. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi dalam acara Terang Kasih. Dengan tema mengucapkan kata-kata yang menyembuhkan. Amin. Nah, sahabat yang baik, ini ada DM yang masuk Ada ya, DM sayang ya. masuk nih, kita Yuk, baca kita ya. baca dari @n.nova_03. Yuk kita baca sama-sama ya. Shalom Pak Agus dan Ibu Mala. Shalom juga Nova. Shalom Nova. Ya, saya meminta solusi. Saya baru 6 bulan bekerja di kantor baru. Tapi entah kenapa saya dijauhkan. Pernah saya dengar dari orang katanya ucapan saya suka menyakitkan. Saya pun tidak sadar kalau ucapan saya menyakiti orang lain. Rasanya saya ingin resign. Saya harus bagaimana? Mohon bantuannya. Iya Nova, kita hari ini coba kasih ini ya. Jawabannya ya. Iya Nova. Silakan dari kamu sayang. Iya, ini kan Nova tanya, karena sepertinya udah 6 bulan bekerja di kantor, tapi entah kenapa dijauhkan gitu ya. Katanya karena menurut orang ucapannya suka menyakitkan. Tapi sebetulnya Nova tidak sadar kalau ucapan Ya, kita kadang suka nggak sadar juga ya. Kalau kata-kata kita itu orang jadi nggak suka misalnya gitu ya. Nova tidak sendirian. Kita dulu juga seperti itu ya. Dulu kita seperti sebelum kita dipulihkan. Jadi kalau saya dulu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, seperti Daud katakan kan selidikilah hatiku. Sebenarnya kan apa kata-kata kita kan keluar dari hati kita ya. Mungkin tanpa kita sadar dulu kita pernah mengalami hal-hal yang menyakitkan kita atau membuat kita jadi kecewa, pahit dan sebagainya. Nah, sebetulnya kita datangnya ke Tuhan. Kita bilang, Tuhan selidiki hatiku. Tuhan, aku mau sembuh dari semuanya yang mungkin di masa-masa lalu kita tanpa kita sadar ya. Jadi hari ini sebetulnya Nova, kalau dari saya secara pribadi ingin sekali beritahu kepada Nova bahwa baik, marilah datang ke Tuhan. Buka hati kita, Tuhan selidiki hatiku, ada apa nih? Kita di healing, disembuhkan. Nah, ketika kita sembuh di hati kita ya, dipulihkan dari mungkin ada yang sakit hati, kecewa, marah atau segala macam,
pasti nanti yang keluar, dan ketika kita memasukkan firman di dalam hati kita, maka kita akan dipenuhi dengan kasih. Sehingga perkataan kita menjadi perkataan yang membangun, perkataan yang membagikan kasih, menghargai dan menghormati orang lain. Ya Nova ya, mungkin kamu tambahkan. Coba Nova sekarang tenang dulu ya, waktu tenang minta Roh Kudus menyingkapkan kata-kata apa ya yang sering keluar tuh menyakiti orang lain. Gitu ya. Nah, dari situ biarlah kata-kata ini jangan dipakai gitu ya. Kita mulai memakai kata-kata yang lebih bijaksana seperti itu. Yuk kita doakan aja. Mungkin ya. Mungkin juga ada sahabat-sahabat lain yang baik yang lain. Kan ada orang yang ngomongnya ketus gitu ya. Tanpa sadar loh, tanpa sadar. Misalnya gini kan, kamu gimana? Nggak mau. Padahal kan, oh ya maaf saya nggak mau, kan beda. Pesannya sama, tapi penyampaiannya beda. Udah beda gitu ya. Waktu kita ditawarin sesuatu ya, oh mau ini nggak? Nggak mau, nggak suka gitu. Padahal kan, oh maaf saya nggak mau kan gitu. Maaf mungkin sekarang saya juga sedang tidak memerlukannya gitu kan ya. Jadi yuk kita doakan ya supaya hari ini disembuhkan juga nih Nova ya. Dan juga sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami hal yang sama ya. Iya, kamu mau doain saya? Ya, boleh saya doakan ya. Kita doa ya. Bapak Surgawi, terima kasih untuk anakmu yang kau kasihi Nova. Yang begitu luar biasa menyingkapkan semua apa yang dia alami selama 6 bulan di kantor ini. Bahkan juga mungkin ada sahabat-sahabat yang baik yang mengalami hal yang mirip bersama dengan apa yang dialami Nova. Bapak, Engkau tahu bahwa hati kami ini terbuka bagimu. Saat ini biarlah kami, khususnya Nova dan sahabat yang baik yang lainnya, hari ini kami datang kepadamu. Seperti Daud berkata, selidikilah hatiku Tuhan. Apakah ada hal-hal yang mungkin tanpa kami sadar kami masih menyimpan kekecewaan, kepahitan, dan segala sesuatu yang menjadi trauma bagi kami. Hari ini kami datang kepadamu, Roh Kudus singkapkan kepada kami. Kata-kata apa yang sering keluar dari mulut kami yang tidak membangun orang lain, yang mungkin menjadi satu perkataan yang justru membuat orang lain tidak nyaman. Bapa, hari ini mari Roh Kudus Engkau singkapkan kepada kami, dan kami mau Tuhan hati kami dipenuhi dengan kasih, dipenuhi dengan firman, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang membagikan dengan perkataan kami adalah buah dari pohon kehidupan. Perkataan yang bijaksana, perkataan yang penuh dengan kasih, perkataan yang membangun orang lain, itulah yang kami inginkan. Kau berkata, mintalah maka akan diberikan kepada kami. Kami minta Tuhan, dari lidah bibir kami keluar perkataan yang menyembuhkan, perkataan yang membangun, perkataan yang membagikan kasih, menghargai orang lain. Dan lebih dari semua itu Tuhan, biarlah Roh Kudus, Engkau yang mengajarkan kami lebih lagi, perkataan firman yang keluar yang adalah roh dan hidup itu keluar dari setiap mulut kami. Terima kasih Bapa, dan berkati Nova, berkati juga sahabat-sahabat yang baik yang lainnya. Biar ke depan kehidupan kami adalah kehidupan yang melalui perkataan kami menyembuhkan orang lain. Terpujilah bagi nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Nah, kita akan baca ya, ada dia masuk berikutnya nih sayang ya. Iya, saya bacakan ya. @yohana.silalahi. Yuk kita baca ya. Halo Pak Agus dan Bu Mala, saya selalu suka acara ini. Tapi saat ini rasanya saya sedang sakit karena hati saya sedang sakit. Karena sahabat yang sudah berteman lama memfitnah saya. Saya dendam sampai sekarang saya tidak berhubungan lagi dengan sahabat saya. Dia sempat mau menemui saya untuk minta maaf. Tapi hati ini rasanya tidak mau memaafkan. Bagaimana cara agar dendam ini bisa hilang, Pak dan Bu? Iya, panggil apa tadi ya? Yohana aja ya. Yohana ya. Yohana ya. Memang di dalam kita mengambil keputusan bukan saya nggak bisa nih ngampunin gitu ya. Yang penting kita mau dulu ya. Iya, mau. Kita mau dulu, dan firman Tuhan bilang supaya kita mengampuni. Dan sebetulnya waktu kita mengampuni bukan berarti kita
enak banget orang lain diampunin. Kan dia yang salah Kan gitu dia udah ya. fitnah saya. Iya, apalagi kayak tadi Yohana cerita ya, udah nyakitin. Kalau saya mengampuni, enak dong dia gitu. Padahal mengampuni itu bukan sedang memposisikan orang lain lebih enak. Justru itu akan membebaskan kita. Amin. Ya, jadi waktu kita menyimpan kemarahan, kita sedang membawa tanpa sadar orang itu seperti mengendalikan Ya, emosi mengontrol kita. Ya. Jadi kita sedang mempersilahkan orang lain yang mengontrol kita. Iya. Dengan kita mengampuni, kita yang mengontrol diri kita. Jadi mengampuni itu justru membebaskan. Jadi Yohana ya, minta Tuhan, datang kepada Tuhan. Tuhan, saya ini marah, saya kesel, nggak apa-apa gitu ya. Tapi setelah itu minta Tuhan memberikan kemampuan untuk mengampuni. Ya, kalau memang orang itu mau berbicara ya kita selesaikan ya, bicara dari hati ke hati ya. Gitu. Dari kamu sayang? Iya, kita terbuka kepada Tuhan. Iya. Tuhan adalah Bapak kita yang mau mendengarkan setiap Iya. keluh kesah anak-anaknya. Iya. Jadi kalau mungkin ada sakit hati, rasa dikhianati, difitnah dan sebagainya, terbuka saja kepada Tuhan. Seperti Iya. kita bicara kepada Bapak kita. Nah, Iya. setelah itu kita ingat Tuhan katakan ampunilah musuhmu. Musuh aja kita suruh mengampuni ya, dan memberkati musuh kita. Jadi begini Yohana, yang penting kita mau. Ketika kita mau, nanti ada kasih karunia Tuhan yang akan memampukan kita dan membuat segala sesuatunya dapat terselesaikan dengan luar biasa baiknya. Jadi yang penting kita mau, nanti kasih karunia Tuhan bekerja dalam diri kita dan kita tahu bahwa karena Tuhan mengatakan kita mau saling mengampuni, mari sebagai anak-anaknya kita mau katakan aku mau Tuhan, dan selesaikan dengan bijaksana, dengan berdamai ya. Jadi hari ini biar juga mungkin ada sahabat-sahabat yang baik yang saat ini mengalami yang mirip dengan apa yang dialami oleh Yohana. Kayak difitnah gitu. Difitnah dan sebagainya. Kita harus percaya bahwa ada Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Dan ada Bapa yang selalu menyelesaikan semua permasalahan kita. Asal kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Jadi sekali lagi kalau kita mengampuni justru kita dibebaskan. Ya. Kalau kita tidak mengampuni justru kita mempersilahkan orang lain mengontrol hidup kita ya. Amin. Jadi kita doa ya. Mungkin sahabat yang baik juga lagi dalam situasi yang seperti ini, seperti Yohana. Saya mau marah karena difitnah. Yuk kita datang ke Tuhan ya. Tuhan sudah mengampuni kita. Amin. Dan kita diampuni dengan gratis ya dari Tuhan anugerah. Dan ini kita juga harus memberikan pengampunan itu jangan cuma-cuma ya. Jadi kita berdoa ya. Bapak kuatkan Yohana, kuatkan juga saudara kami yang hari ini mengalami situasi seperti Yohana. Kecewa, sakit hati karena diperlakukan tidak baik dan difitnah. Kami hari ini mau mengikuti teladan Yesus. Yesus berkata supaya ampunilah musuhmu, ampunilah orang yang membencimu. Bahkan Tuhan telah mengampuni kami di atas kayu salib dengan cuma-cuma dengan anugerah dari Tuhan. Dan hari ini kami berdoa supaya Yohana dan sahabat yang baik yang sedang mengalami situasi yang tidak menyenangkan ini diberi anugerah untuk mengampuni dalam nama Yesus. Biarlah kasih karunia Allah turun untuk Yohana dan juga untuk para sahabat yang baik sehingga dimampukan untuk bisa melakukan ini dengan kasih yang dari Tuhan, yaitu melepaskan pengampunan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, Tuhan berkati ya. Nah, saat ini sahabat yang baik apa nih yang perlu kita ingat supaya kita dapat mengucapkan kata-kata yang menyembuhkan. Yang pertama, semua orang butuh untuk di-healing atau disembuhkan. Dan firman Tuhan mengatakan demikian bahwa when you speak healing words, you offer others fruit from the tree of life. Artinya adalah ketika kita sebagai orang percaya, kita mengucapkan kata-kata yang menyembuhkan, maka kita sedang memberi orang-orang lain ini buah dari pohon kehidupan. Amin. Amin. Nah, yang kedua, ketika hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan, maka semua keluar dari mulut kita ini adalah firman Tuhan yang akan menyembuhkan dan tentunya memberikan kehidupan. Ya. Sebab apa yang diucapkan mulut kita keluar dari dalam hati kita. Demikian juga tertulis dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-45.
Sehingga perkataan yang keluar dari mulut kita ini adalah perkataan yang menyembuhkan dan yang memberi kehidupan. Amin. Dan yang ketiga, sebagai orang percaya, marilah kita saling menyembuhkan atau saling menghealing. Melalui apa? Melalui perkataan kita yang positif, yang membangun, yang menguatkan dan bijaksana. Sebab untuk setiap kita yang sudah ada di dalam Yesus, firman Tuhan yang menyembuhkan dan yang memberi kehidupan itu sudah ditaruh di dalam mulut kita. Amin, dan di dalam hati kita. Demikian tertulis dalam Roma 10 ayat 8. Amin ya. Nah, sahabat yang baik, mungkin saat ini kau sedang merasa seperti terluka, disakiti, kecewa ya oleh perkataan orang lain. Ya, mari kita datang pada Tuhan dan Dia akan menyembuhkanmu ya. Amin. Ya, saat ini sahabat yang baik, kalau engkau saat ini sedang terluka, sedang kecewa dan merasa disakiti dengan perkataan orang lain, saat ini mari lepaskan pengampunan kepada orang yang menyakitimu. Lakukan self healing dengan berkata kepada jiwamu, "Hai jiwaku, jadilah tenang. Hai jiwaku, Tuhan sangat mengasihimu. Dan hai jiwaku, jadilah sembuh." Mari kita datang kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, puji namanya segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan kebaikannya. Dia ampuni dosaku, Dia sembuhkan sakitku, Dia menebus hidupku, berlimpah kebaikannya. Bapa, kami bersyukur karena oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk selalu memenuhi dan menjaga hati kami dengan firman Tuhan dan kasih Tuhan. Kami percaya dan kami deklarasikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kami adalah kata-kata yang menyembuhkan, memulihkan, membangun, yang memberi kepada orang lain buah dari pohon kehidupan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta doa didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasihrtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, puji namanya segenap batinku.